Lahu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia di sore hari ini. Insyaallah kita kebahagiaan malih, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan ingkang penuh keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan menjadi salah satu pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak insyaallah. Salawat salam disampaikan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, dan nanti ketika meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah pertanda kita masuk gerbang kematian dengan husnul khotimah insyaallah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Terakhir kemarin kita masih membahas tentang tauhid dan akhlak mulia. Kita sudah bahas Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah menyinggung tentang Quran surah Luqman ayat 14. Wa wasaynal insana bil walidayhi. Kemudian hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, bahwa ibu kita berat sekali ketika hendak melahirkan kita. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat ke-177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Kemudian digabungkan dengan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Di akhir ayat dikatakan ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa yang kita cari sejak awal di bulan Ramadan. Sekali lagi renungan kita adalah bahwa Rasulullah menyebutkan atau Rasulullah membawa dua misi besar, yaitu misi tauhid dan misi akhlak yang mulia. Jadi nggak bisa dipisahkan nih. Memang tidak bisa dipisahkan antara tauhid dan akhlak mulia. Dan kita hidup hanya dalam rangka dua ini. Ibadah itu dalam rangka meliputi dua hal ini, yaitu bertauhid kepada Allah, kemudian berakhlak mulia kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak mulia yang dibangun di atas tauhid, maka konsekuensinya adalah harus terjadi. Maunya orang yang tauhidnya bagus ya harus akhlak mulia. Nggak bisa dipisahkan. Di orang yang rajin ke masjid ya identik dengan orang yang baik hati. Memang begitu. Kemudian siapa yang beriman dengan iman yang benar bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang kasih rezeki, Allah yang menguasai alam semesta, maka seharusnya dia punya akhlak mulia. Seharusnya dia punya akhlak mulia. Dari sini kita tahu bahwa jikalau ada orang mengaku bertauhid dengan tauhid yang bagus, iman dengan iman yang bagus, sementara dia tidak bagus hubungannya dengan antar manusia, maka belum sempurna, pasti ada yang keliru. Maka pengakuannya dipertanyakan oleh bahasa ulama gitu. Maka pengakuannya itu dipertanyakan. Karena mungkin ada sebagian orang yang karena kedudukannya, karena kekayaannya, kemudian karena rajinnya dia ke masjid, dia seolah-olah hidup sudah paling baik dengan cara seperti itu. Itu belum sempurna sepanjang belum diverifikasi dengan kebaikan dengan para tetangganya, karib kerabatnya. Gitu, okay? Itu pembahasan kita kemarin. Jadi kalau misalnya ada kondisi tauhidnya baik kok akhlaknya buruk, itu nggak mungkin seharusnya. Jadi kalau akhlaknya buruk, jadi tauhidnya belum bagus. Dan ini banyak hadis dalam banyak hadis dan ayat terkait yang menunjukkan hal itu. Makanya kemarin disebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la yaskhara qauman min qaumin asa ayakuna khairum minhum. Jangan sekali-kali suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Disebutkan secara khusus wala nisa min nisa'im. Demikian juga jangan sampai seorang wanita mengolok-olok wanita lain, bisa jadi yang diolok-olok itu khairum minhun, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Nah ini kan akhlak mulia. Jadi orang yang bertauhid dilarang mengolok-olok satu kaum, mengolok-olok orang lain, karena bisa jadi di sisi Allah dia lebih rendah posisinya.
wala talmisu anfusakum, jangan, kemudian wala tanabbasu, jangan kasih gelar-gelaran yang elek-elek dan lain-lain. Misal itu intinya akhlak yang kurang bagus. Maka kemarin itu sudah menyinggung la imana liman la amanatahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Jadi kalau diberi pekerjaan, diberi amanah, itu harus diselesaikan dengan baik. Demikian juga hadis yang sudah kita pelajari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti masalah iman ke atas gitu, maka falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Berkata baik akhlak mulia Bapak Ibu. Kalau dengan mendengar kata-kata orang yang buruk itu baik banget nih. Maka falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik ya diam. Itu menjadi tanda akhlak mulia dan tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berbuat baik sama tetangga, memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu. Yaitu memang akhlak mulia. Sekali lagi berarti misinya Nabi Muhammad SAW selalu hubungan baik kita kepada Allah dan diikuti hubungan kita dengan sesama makhluk harus baik. Maka semua potensi yang Allah titipkan kepada kita ya dalam rangka untuk itu. Jangan sampai dengan menumpuk-numpuk seperti orang kafir gini disebut oleh Rasulullah. Dikiranya dengan menumpuk-numpuk itu akan membuat dia bertambah umurnya, bertambah panjang. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Jadi setiap potensi yang Allah titipkan kepada kita, bentuknya kesehatan, kekayaan, ilmu, itu dalam rangka untuk tegak ibadah kepada Allah dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di sisi Rasulullah adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sehingga sekali lagi, apapun yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka untuk itu, dua itu. Ini dikatakan oleh siapa? Abu Sufyan, musuhnya, bayangin. Abu Sufyan, musuhnya Rasulullah yang paling utama waktu itu setelah Abu Jahal meninggal. Itu ketika ditanya tentang wa madza ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh orang itu yang ngaku-ngaku nabi itu, maka dijawab, ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a, ubudullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'a. Kemudian diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Itu Masya Allah. Nah kemudian bicara tauhid tidak hanya soal Allah Maha Pencipta saja. Bicara tauhid itu tidak hanya bicara Allah sebagai Maha Pencipta saja, tapi Allah juga mempunyai hak untuk diibadahi, namanya tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat, tauhid dalam hal nama-nama dan sifat-sifat. Jadi kan nggak harus langsung mudah. Ini pelajaran memang agak lumayan, tapi saya berusaha menyederhanakan. Tauhid itu ada tiga nih, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini sebenarnya kalau terjemahkan kira-kira ngaten. Rububiyah itu ini kan saya mengucapkan alhamdulillahi rububiyah rabbil alamin. Maksudnya apa? Ketika jenengan mengakui tauhid Allah secara rububiyah, artinya jenengan mengakui bahwa yang menciptakan saya itu Allah, yang menciptakan jenengan itu Allah. Yang kalau Allah yang menciptakan saya, berarti Allah pula yang memiliki saya. Ini apa lagi? Allah yang menciptakan lautan. Siapa yang punya lautan? Allah. Yang berhak mengatur lautan? Allah. Yang menciptakan Pak Eko itu Allah. Berarti yang memiliki Pak Eko Allah. Bukan miliknya Bu Eko loh. Jadi yang mengatur Pak Eko Allah. Yang mengurus Pak Eko Allah. Adapun kita hanya jadi pendamping saja sebenarnya. Gitu maksudnya ya. Jadi dengan yakin betul bahwa itu miliknya Allah, diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, yang kasih rezeki juga Allah, yang mengatur mengurus semuanya Allah semuanya. Itu berarti kita sedang bertauhid secara rububiyah. Dan ini pondasi yang paling pokok sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam hal keyakinan. Kalau orang rububiyahnya bagus, nggak mungkin mempercayai Mbah Marijan sebagai kunci dan lain-lain. Nggak mungkin meyakini Roro Kidul mengurusi laut Kidul. Rububiyahnya betul. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kalau jenengan sedang bertauhid secara rububiyah, berarti jenengan mengakui betul yang menciptakan lautan Allah,
Berarti yang memiliki lautan Allah, yang kapan mengatur gelombang besar atau kecil Allah, kapan iwa oke positif Allah pula, bukan Roro Kidul maksudnya. Lanjutannya, kalau jenengan kira-kira udah betul, jenengan nggak perlu bikin sesajian dikirim ke lautan, nggak perlu sembelih-sembelih kambing kerbau kepalanya taruh di lautan. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ini namanya bertauhid secara rububiyah. Paham ya? Nah, jangan sampai jenengan keliru di sini bahaya banget. Jenengan larung laut, jenengan tenggelam di laut, mati di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Bayangin, jenengan lagi ngelarung kepala kerbau dengan tujuan dan keyakinan supaya laut diam, supaya laut tenang, supaya laut ikannya banyak. Kok kemudian jenengan mati saat itu? Jenengan di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Apa dalilnya? Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah bisa saja mengampuni yang lain, tapi Allah nggak mengampuni dosa yang seperti itu. Masya Allah. Bu siapa namanya di sini yang ini Pak, yang dulu saya ada di sini depannya Pak Tono. Tapi sekarang sudah jarang ke sini. Sakit nama? Setelah itu belum pernah sini lagi. Sebenarnya beliau sangat berkebutuhan untuk itu. Waktu itu kan sahadat pulang di sini dengan saya, karena beliau merasa bikin sesajian, kalau bikin sesajian satu kol itu ya. Semoga Allah rahmati beliau, semoga Allah sayangi beliau. Sebenarnya beliau sangat berkebutuhan untuk duduk majelis seperti ini sebenarnya, karena pembahasan seperti ini penting supaya nggak ngelewang lagi maksudnya. Nanti kadang-kadang kalau itu jadi mata pencaharian kan, kalau butuh uang gimana? Nanti bikin lagi, ya kan? Mudah-mudahan tidak. Anak-anaknya juga sebenarnya harusnya ngaji. Kalau ngaji insya Allah akan lebih baik. Kemudian tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid di dalam ibadah. Maksudnya pripun? Jenengan yakin tuh Allah yang menciptakan, maka konsekuensinya ibadah jenengan ya ke Allah, bukan ke selain Allah. Jenengan yakin Allah yang menciptakan, kok bisa-bisanya untuk menjaga laut kok jenengan butuh selain Allah? Berarti jenengan uluhiyahnya keliru. Paham Bapak Ibu? Paham? Berarti kalau jenengan tauhid uluhiyahnya bagus, tauhid ibadahnya bagus, jenengan yakin aja kepada Allah saja, enggak butuh bantuan selain Allah. Aku kudu ketemu si fulan ben aku begini dan begini. Ini namanya uluhiyahnya keliru. Menyembah selain Allah. Nah, demikian juga Allah dalam hal asma wa sifat, dalam hal masalah nama-nama dan sifat-sifat itu Allah itu sendiri aku. Contoh, Allah itu punya ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah itu punya ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah tahu lirikan mata dan apa yang ada di dada-dada kita. Bapak Ibu, ini ayatnya itu jelas dalam Al-Quran. Allah tahu lirikan mata kita, lirik ngerti Gusti Allah itu. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Nah, ini ilmunya Allah itu seperti itu. Ini bertauhid secara asma wa sifat. Jangan mengakui bahwa hanya Allah yang punya ilmu seperti itu. Jangan ada selain Allah yang jangan anggap bisa seperti itu. Jangan yakin, ono loh, wong sing iso ini ngerti loh kayak najan ora najan ado. Nah, itu jangan berarti tidak sedang bertauhid secara asma wa sifat. Itu keliru besar. Temanku itu loh, wah dahsyat, mampu mendengar walaupun jauh. Yang maha mendengar itu hanya Allah. Paham Bapak Ibu? Nah, ini namanya bertauhid secara asma wa sifat. Nggak ada Bapak Ibu semuanya yang bisa mengetahui sebagaimana pengetahuan Allah. Dengan ada orang mengatakan, aku ngerti kok isi dadamu apa, ditebak-tebak. Nggak ada selain Allah. Kalau jenengan yakin itu, jenengan mati dalam kondisi itu, ini bahaya. Jenengan berarti sedang tidak bertauhid kepada Allah dalam urusan asma wa sifat. Paham Bapak Ibu? Nah, ini penting ya. Mendengar misalnya, yang maha mendengar ya hanya Allah saja. Yang lain nggak mungkin. Jenengan punya guru di Cirebon, guruku loh, aku nih ngomong apa aku ngerti je, kerungu. Itu jenengan sedang kemasukan setan. Jenengan sedang diganggu oleh setan, seolah-olah ada selain Allah punya kemampuan maha mendengar. Ketahuilah, bertauhid di dalam asma wa sifat, ketika menyebut Allah maha mendengar, ya yang maha mendengar Allah saja, yang lain tidak. Jadi jangan nggak perlu keganggu, aku gede, ono wong sekti nang kono krungu aku terus, nggak mungkin, mustahil. Kalau jenengan yakin dengan itu, berarti jenengan tidak bertauhid kepada Allah dalam urusan asma wa sifat. Bahkan Allah, Bapak Ibu semuanya,
tahu daun di tengah malam gugur warnanya apa, jatuhnya jam berapa, detil Allah tuh tahu. Dan tidaklah itu terjadi kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Quran surah Al-Hadid ke-22, ke-23 menyebut tentang kisah ini, bahwa semua musibah yang terjadi di dalam diri kita, di dalam bumi, semuanya sudah tertulis rapih di Lauh Mahfuz. Tidaklah terjadi takdir kecuali sudah tertulis sebelumnya, tinggal dieksekusi saja. Makanya diantaranya diciptakan pertama adalah kolam. Diperintahkan kepada kolam untuk menulis seluruhnya dari awal sampai akhir sudah selesai. Dan kolam sudah kering dan sudah diangkat, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, keyakinan yang seperti ini maka akan melahirkan atau dampak terhadap akhlak yang mulia. Ini mulai terang benderang toh hubungannya dengan ceramah-ceramah yang kemarin. Bahwa kalau jenengan punya keyakinan seperti ini, maka pasti jenengan akan punya akhlak yang mulia, karena jenengan tahu semuanya sudah tertulis rapi di Lauh Mahfuz. Kita tinggal jalani. Kita lihat di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan diberi petunjuk, yahdi qalbah. Sehingga dia akan diberi tentram dalam keadaan itu. Kan sama-sama ada orang kena musibah dan ada orang kena musibah, antara si fulan dengan si fulan berbeda menyikapinya, ya enggak? Karena kalau dia beriman kepada Allah terhadap yang tadi itu loh, takdir tadi itu loh, maka dia yakin betul bahwa ini memang yang terbaik dari Allah untuk kita. Kata para ulama, al khair khiratullah. Masih ingat ceritanya lagi? Al khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah. Seorang menteri dulu tidak pernah saya ceritakan dengan seorang raja. Menteri ini selalu saja bilang al khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah, yang terbaik pilihan Allah, yang terbaik pilihan Allah. Selalu begitu yang menjadi pegangan. Kemudian suatu ketika rajanya lagi pegang pisau, kena pisau. Apa namanya tuh? Jari-jarinya tuh kepotong. Kata menterinya, al khair khiratullah ya raja, yang terbaik pilihan Allah ya raja. Matamu, kata rajanya, aku kepotong api opone, kata raja. Tapi dia meyakini al khair khiratullah. Udah dah, nih dipenjarain aja nih menteri nih, kurang ajar, bilang yang terbaik urusan pilihan Allah, saya kepotong aja. Kemudian singkat cerita, raja ini bepergian dengan beberapa menteri yang lain ke sebuah tempat untuk berburu seperti kebiasaan para raja zaman dulu. Kemudian dia melewati batas wilayah kekuasaannya, dia masuk ke daerah yang di situ warganya sukanya kanibal, suka makan orang, ditangkaplah, termasuk raja ditangkap. Digilir hari pertama si fulan sampailah ke giliran raja untuk dijadikan kambing guling, dijadikan orang guling. Berani dicek, tangannya pukul, nggak jadilah, cacat ini, suruh pulang aja. Maka kemudian setelah sampai kerajaan, dia manggil menterinya, keluarin dari penjara, bener sinto pondok, kayak gitu. Bener tenan ini. Kenapa raja? Saya nggak jadi mati gara-gara ini, katanya. Itu al khair khiratullah. Ditanya oleh rajanya, lalu terus kue. Apik gue kowe apa? Kowe dipenjara. Lah nek ora dipenjara aku melu kowe wis mati. Paham ya? Nah itu al khair khiratullah. Jadi yang terbaik pilihan Allah. Nah ini masalah keyakinan terhadap takdir. Masalah keyakinan terhadap takdir. Kalau orang tauhidnya bagus, maka dia yakin banget takdirnya di sisi Allah, yang ngurusi Allah, maka semuanya akan sabar. Itu anak yang baik. Sabar itu pahalanya luar biasa. Surah Az-Zumar ayat 10 menyebut sabar itu enggak ada timbangannya sampai saking besarnya pahalanya. Jangan diberi sabar itu kemuliaan luar biasa. Nah, sabar berangkat dari keyakinan takdir yang benar. Takdir yang benar ini karena dengan tauhidnya benar. Yakin tadi loh, Allah itu rububiyah. Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur. Jadi yang mengatur kita ya sudah Allah saja, sudah. Sehingga akhlaknya menjadi baik. Ini masya Allah, kalau kita paham ini tuh semua yang terjadi di kehidupan kita sebenarnya ringan. Walaupun mungkin dilihat penderitaan luar biasa.
Seorang melihat saya mungkin menderita sekali sekarang. Menderita gitu. Setelah hijrah itu subhanallah, perjuangan luar biasa. Tapi yahdi qalbah. Allah berikan ketentraman di hati meskipun bukan tanpa soal ya. Bukan tanpa soal. Orang bertakwa itu ya bukan tanpa soal, dengan soal tapi diberi keadaan yang insya Allah lebih baik. Nah, kemarin saya sampaikan di antara hadis yang cukup populer yaitu ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khairon. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu semua urusannya kebaikan. Walaisa dzalika alaihim walaisa dzalika ahadin illa mukmin. Tidak terjadi kecuali semua orang mukmin aja. Makanya wong mukmin ki pokoke apik terus, orang tahu entuk elek. Makanya al khair hiratullah. Kata Rasulullah, in asobat husarro syakaro fakana khairul lahu. Jikalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka syukurnya itu kebaikan buat dia. Kebaikan di sini maksudnya mengantarkan dia ke surga maksudnya. Nek de entuk sugih, entuk sehat, dia bersyukur. Kata Rasulullah, syukure kuwi fakana khairun lahu. Syukurnya itu baik buat dia. Maksudnya syukurnya itu mengantarkan dia ke surga. Wa in asobathu darra, kalau dia mendapatkan kesusahan, penyakit, kemiskinan, sobaro fakana khairan lahu, maka sabarnya itu kebaikan buat dia. Maksudnya sabarnya itu mengantarkan dia ke surga. Berarti pilihan orang mukmin cuma surga tuh sebenarnya kalau benar, ya enggak? Ento api dia syukur masuk surga, ento elek dia sabar, sabarnya membuat dia masuk surga. Pokoknya orang mukmin itu kata Rasulullah ajaban di amril mukmin, menakjubkan urusan orang mukmin. Sekarang orang non mukmin, orang non muslim, gawe api tetap neraka, gawe elek saya meneh neraka pangkat-pangkat. Paham? Gini apa nggih? Jangan yakin enggak kalau orang non muslim itu masuk neraka jahanam, najan apik men. Gini apa nggih? Dia sedekahnya banyak, nolongin orang, tetap neraka mboten? Orang non muslim tetap neraka nggih. Kalau jenengan mengatakan tidak neraka, jenengan kafir loh itu. Nggih. Jenengan harus meyakini bahwa orang selain Islam itu pasti neraka jahanam. Nah, tidak dengan seorang mukmin. Walaupun susahnya pol-pol, kalau dia sabar tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ajaban li amril mukmin. Nggih. Sungguh menakjubkan semua urusan orang mukmin. Inna sesungguhnya nggih amruhu kullahu khairon. Semua urusannya itu baik semua. Ini tadi yang surat At-Taghabun ayat 11 itu ceritanya Allah sedang menceritakan tentang orang yang menerima musibah dan dia tahu itu yang merancang Allah, maka dia mudah sabar. Di At-Taghabun 11 itu Allah sedang menceritakan orang yang dapat penderitaan. Mungkin sebagian kita begitu. Kurang ekonomi, sakit, susah anaknya sakit, anaknya kecelakaan. Itu dia mudah sabar karena dia tahu ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu semuanya, ini bukan hanya teori di lisan saja. Saya ngajak jenengan ngaji itu meresap di dalam hati. Maksudnya nih ono musibah tenan yo sabar tenan. Paham Bapak Ibu? Jadi orang ngaji itu nanti terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terbukti ketika ada musibah datang kepada dia. Bagaimana keadaannya? Ya, kalau dia marah-marah menyalahkan orang lain, menyalahkan istrinya, anak-anaknya, ini berarti tauhidnya belum benar. Berarti tauhidnya belum benar. Kata Rasulullah, laisa minna, bukanlah golonganku, kata Rasulullah. Man latamal khududa wasaqal juyuba. Barang siapa yang ketika dapat musibah dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, sakunya, kemudian beramal bidakwal jahiliyah atau mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah, maka bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Laisa minna, bukanlah golongan kami, kata Rasulullah. Orang yang ketika mendapatkan musibah dia pukul-pukul pipinya, robek-robek bajunya, kemudian dia mengumpat-umpat dengan umpatan jahiliyah. Ini peringatan nih. Jadi orang yang tauhidnya bagus, maka dia pasti punya akhlak yang baik. Yo nek musibah yo, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian istighfar, astagfirullah. Biasanya orang Indonesia yang muncul pertama itu astagfirullah dulu. Astagfirullah begitu kalau dapat musibah.
Saya pun begitu, saya pun. Ketika dikabari, Pak, Amar kecelakaan. Astagfirullah, begitu pertama. Gitu. Harusnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa supaya itu jadi pahala buat kita. Dan ampunan buat kita. Dan digantikan dengan yang lebih baik. Tapi orang Indonesia umumnya begitu, saya lihat. Ini itu musibah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak gitu. Ya itu juga nggak apa-apa, insya Allah. Karena itu pengantar kepada kalimat yang baik. Nah, ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-22. Al-Hadid ayat 22. Ma'asoba min musibatin, tidaklah musibah yang menimpa fil ardi wala fi anfusikum, di apa namanya, semua yang terjadi di bumi dan di diri kita, illa fi kitabim min qabli ana bro'aha. Semuanya itu sudah dirancang oleh Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah itu mudah. Kemudian di ayat 23 dikatakan laisa apa? Kok laisa? Apa namanya? Supaya ketika orang dapat musibah atau terluput dari yang diinginkan, dia tuh nggak sedih banget. Itu. Sebaliknya, jikalau dia dapat yang dia mau, kedudukan kah, kekayaan kah, ya nggak bangga banget. Ya menjalani tulisan. Paham ya? Jadi di ayat 22-nya dikatakan semua sudah ditulis oleh Allah, pasti dieksekusi setelah ditulis, di Lauh Mahfuz sudah tertulis. Kemudian kenapa begitu? Kenapa begitu? Supaya kalau kalian dapat musibah atau terluput dari yang diinginkan, jenengan itu nggak sedih banget. Ya mau menjalani tulisan. Sebaliknya kalau jenengan masuk orang yang dimuliakan, kesannya dimuliakan, punya kedudukan, jadi presiden, jadi putih, ya rasa perlu bangga banget, ya mungkin tulisan. Misalnya saya jadi Pak Jokowi misalnya, ditulis takdir Jokowi jadi presiden, kan begitu saja sebenarnya. Kan nggak ada unsur hebat-hebatnya sebenarnya kalau dipikir kalau kayak gitu. Gini bang, artinya supaya kita ingat itu di bawah rancangan Allah semuanya. Nah, maka yang demikian ini dampak orang yang bertauhid itu memang jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Itu saya pernah cerita kemarin ke panjenengan ya, ada seorang istri datangi seorang suami datang ke rumahnya, istrinya marah-marah, "Pak, ini." Suaminya cuma bilang apa? "Kowe ngomong koyo ngono kuwi ndek, wis ditulis kalau Gusti Allah nang Lauh Mahfuz." Halah nabi kemarin. Kowe ngomong halah koyo ngono kuwi ditulis meneh. Paham ya? Jadi akhirnya ya sudah, ya memang begitu ya, jalannya aja, enggak kita enggak ya wis ditulis oleh Gusti Allah pripun. Dipaham ya? Nah, ini tauhid yang baik itu akan mengantarkan kita kepada posisi seperti itu. Lihat nih, ini sebagai penutup saya ulang kisah perang Khaybar. Ini perang Khaybar ya. Ketika Rasulullah kirimkan Abu Bakar pertama untuk menembus benteng, nggak berhasil. Habis itu perintah siapa? Umar bin Khattab, nggak berhasil. Malamnya Rasulullah pengumuman, "Sok dino esuk sesuk tak umumke sing tak duduke dari pemimpin sopo dan bakal menang. Ketahuilah orang ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya." Wah, rebutan kapitan itu. Dikabarin esuk Rasulullah mau paring bendera sebagai tanda pemimpin kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul dan pasti menang. Semuanya menghadap sebagai usaha maksudnya. Mbok menawa aku. Bareng wis kumpul Rasulullah cari siapa? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali lagi sakit belen. Kemudian dipanggillah Ali. Kemudian Rasulullah diludahi. Jangan ditiru nggih. Ludahnya Rasulullah tuh begitu. Kalau kita malah tambah loro. Diludahi dan kemudian sembuh seketika seperti nggak pernah sakit lagi dan kemudian diberikanlah bendera itu dan menang. Bayangkan kalau dipikir, ini Arab gemagusan maunya, Arab pecicilan. Lo Ali orang ngomong-ngomong aja. Gini bang, kalau ada orang mengklaim ini loh hasil karya saya karena saya pintar, karena saya usaha, jadi saya kaya. Bukan itu. Karena saya ahli manajemen, karena saya profesor, karena saya doktor. Bukan itu. Jadi kaya karena Allah tulis kaya. Itu aja udah. Ali radhiyallahu anhu nggak ngapa-ngapain tuh dipanggil, memang takdirnya ditulis Ali yang bakal jadi pemenang. Yang lain sudah menghadapkan wajahnya supaya ketok, tetap wae ora entuk. Kalau pengalaman membuat kita jadi hebat, begitu banyak orang pengalaman nggak pernah jadi bos tuh, jadi karyawan terus. Gini bang,
Kalau profesor pinter menjadikan kaya banyak profesor miskin. Nek jadi ustadz pasti kaya raya, harusnya Wahid kaya raya. Enggak kan? Ya sudah ditulis oleh Allah saja. Memang begitu adanya. Makanya enggak terlalu bersedih jikalau kurang, enggak terlalu berbangga jikalau lebih. Memang sudah ditulis oleh Allah SWT. Ini buah tauhid yang bagus, maka akhlak menjadi bagus dalam urusan takdir. Ini tadi dalam subbab urusan takdir. Nanti kita urusan yang lain, ke manusia yang lain juga nanti ada. Insya Allah kita masih bertemu beberapa kali lagi. Nah ini mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita, sehingga kita menjalani hidup dengan kondisi akhlak yang mulia insya Allah. Karena akhlak mulia itulah yang menjadi penyebab orang masuk surga selain takwa. Ketika Rasul ditanya, apa yang paling banyak membuat Bani Adam masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka dua-dua ini harus bersanding terus, jangan dilupakan. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah hampir tinggal beberapa menit lagi, 1-2 menit ya, untuk berbuka. Jangan lupa nanti doa setelah makan, Allahumma at'iman at'amani wa asqiman asqoni, untuk mendoakan orang yang takjil hari ini supaya rezekinya lancar dan anak-anaknya sehat dan tidak kekurangan harta insya Allah. Wa akhiru, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.